dari barter ke uang, dan fungsi lembaga keuangan. Hai, sahabat studi ilmu sosial. Mari kita belajar materi perkembangan ekonomi digital dengan submateri dari barter ke uang digital dan fungsi lembaga keuangan. Bayangkan, pagi ini kalian berangkat ke sekolah, ingin jajan di kantin, tapi dompet kosong, saldo di ponsel juga nol. Tidak ada uang kertas, tidak ada koin, tidak ada e-wallet. Pertanyaannya sederhana. Aduh, bagaimana aku akan membayar? Hari ini, hampir semua kegiatan ekonomi kita bergantung pada uang. Bahkan, seringkali uang itu tidak kita pegang secara fisik. Tapi, pernahkah kalian berpikir, dari mana uang itu berasal dan mengapa sekarang bisa menjadi digital? Sebelum ada uang, manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan sistem barter. Petani menukar beras dengan ikan, pengrajin menukar pakaian dengan hasil kebun. Sekilas terlihat adil, tetapi sistem barter memiliki banyak masalah. Pertama, harus ada kecocokan kebutuhan. Kalau kamu butuh buku, tapi penjual buku tidak butuh barang yang kamu bawa, transaksi tidak bisa terjadi. Kedua, sulit menentukan nilai yang seimbang. Berapa ikan yang setara dengan satu karung beras? Ketiga, barter tidak praktis untuk masyarakat yang semakin kompleks. Karena itulah, manusia menciptakan uang. Uang menjadi alat tukar yang disepakati bersama. Awalnya, uang berbentuk barang bernilai, lalu berkembang menjadi logam, dan akhirnya uang kertas. Uang bukan sekadar benda. Uang adalah kesepakatan sosial agar kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah dan teratur. Dalam kehidupan sehari-hari, uang memiliki peran yang sangat penting. Uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan nilai, alat penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Tanpa uang, kegiatan ekonomi masyarakat akan terhambat. Pasar tidak berjalan dengan lancar, perdagangan sulit berkembang, dan kebutuhan manusia sulit terpenuhi. Namun, seiring perkembangan zaman, bentuk uang pun berubah. Uang tidak lagi selalu berupa kertas atau koin. Sekarang, uang bisa berupa saldo rekening, dompet digital. Angka di layar ponsel, inilah yang kita kenal sebagai awal dari ekonomi digital. Ketika uang berkembang, dibutuhkan lembaga yang mengatur, menyimpan, dan menyalurkannya. Inilah peran lembaga keuangan. Dalam ekonomi digital, lembaga keuangan membantu menyimpan uang masyarakat secara aman, mempermudah transaksi tanpa uang tunai, memperluas akses keuangan, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Sekarang, pedagang kecil bisa menerima pembayaran digital. Orang tua bisa transfer uang tanpa datang ke bank, pelajar bisa belajar menabung secara digital. Ekonomi masyarakat menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terhubung. Dari sistem barter hingga pembayaran digital, dari kerang hingga kode QR, uang terus berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Namun, ingat, uang hanyalah alat, yang menentukan manfaatnya adalah cara kita menggunakannya. Sekarang, renungkan pertanyaan berikut. Pertama, apa yang akan terjadi jika uang digital tiba-tiba tidak bisa digunakan? Kedua, apakah ekonomi digital selalu memudahkan semua orang? Ketiga, sebagai pelajar, bagaimana sikap bijak yang harus kamu miliki dalam menggunakan uang digital? Karena di masa depan, bukan hanya teknologi yang berkembang, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai pelaku ekonomi. Ayo sahabat studi ilmu sosial, jawab di kolom komentar ya. Terima kasih sudah belajar bersama studi ilmu sosial.
Yuk, dukung channel ini untuk kami terus berbagi dengan subscribe dan share video ini di media sosialmu. Salam sehat dan tetap semangat!